Dalam manajemen operasional bisnis, kita mengenal adanya persediaan atau inventory. Mari kita membahas apa itu inventory dalam manajemen operasional bisnis. Pengertian, jenis, dan metodenya. Menentukan dan mengevaluasi persediaan adalah kunci kesuksesan finansial bisnis Anda. Pahami jenis dan metode evaluasi untuk membuat keputusan yang berdampak positif bagi perusahaan Anda. Adapun dalam manajemen operasional bisnis, faktor-faktor yang mempengaruhi inventory adalah supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan konsumen. Di mana konsumen melakukan permintaan atau demand pada supplier. Supplier tentu harus menyediakan barang atau inventory apa yang dibutuhkan oleh calon konsumen. Adapun manfaat dengan adanya inventory ini tentu akan membuat bisnis kita akan semakin maju. Supplier, jaringan bermula dari sini yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyalur barang akan dimulai. Kemudian masuk pada manufaktur. Dari rantai pertama, supplier masuk ke manufaktur, dihubungkan dengan rantai kedua atau manufaktur, atau assembler, atau fabrikator, atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan tersebut. Memfabrikasikan, mengassembly atau mengatur, merakit, mengkonversikan, ataupun menyelesaikan barang sampai finish. Untuk keperluan itu, sebut saja bentuk bermacam-macam tadi sebagai manufaktur. Yang kedua adalah distributor. Kemudian, apabila barang sudah jadi, distributor mempersiapkan barang tersebut untuk diberikan pada retailer. Retailer langsung pada calon konsumen. Konsumen yang melakukan permintaan atau demand. Hal ini yang mempengaruhi bagaimana inventory dilakukan. Di dalam manajemen operasional bisnis, hal ini tentu akan menjamin ketersediaan dari barang produk yang akan kita proses, di mana supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan konsumen mempengaruhi bagaimana kita sebagai distributor untuk mempersiapkan barang tersebut. Yang selanjutnya, apa itu persediaan atau inventory? Persediaan atau inventory adalah stok barang dari yang kita miliki, di mana inventory ini sejumlah sumber daya yang akan kita persiapkan untuk sampai kepada calon konsumen. Hal ini tentu saja tidak sembarangan kita mempersiapkan inventory tersebut. Ada beberapa persediaan yang dilaporkan sebagai aset lancar. Kemudian neraca perusahaan, namun menyiapkan atau menyimpan persediaan terlalu lama dapat menimbulkan biaya penyimpanan resiko keusangan produk. Contoh, jumlah pakaian siap jual, kemudian bahan baku untuk furnitur, atau tepung terigu untuk roti. Tentu hal ini dibutuhkan bagaimana kita caranya untuk memanage inventory tersebut. Dalam ilmu ekonomi, inventory persediaan atau jumlah sumber daya yang ingin dan mampu disediakan oleh perusahaan, produsen, pekerja, penyedia aset keuangan atau agen ekonomi lainnya ke pasar atau individu. 3 jenis utama persediaan. Kita akan bahas apa saja yang menjadi jenis utama dalam persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini barang yang digunakan untuk membuat produk yang akan kita jual. Contoh, kayu, paku yang kita persiapkan untuk membuat perabot, atau tepung, telur, mentega untuk kita membuat toko roti. Hal ini tentu harus kita inventory. Untuk persediaan, mana yang menjadi persediaan barang dalam proses. 3 jenis persediaan yang kedua adalah barang dalam proses. Bagaimana barang tersebut yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi kita manage untuk inventory ini. Maka dikatakan
tiga jenis utama persediaan tersebut, yang kedua adalah persediaan barang dalam proses. Barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi, contohnya coklat yang belum diberi lapisan gula. Nah, ini kan barang dalam proses nih. Kemudian sepatu yang belum diwarnai atau belum kita jahit, minyak esensial yang belum kita kemas, maka barang ini dikatakan sebagai barang dalam proses. Yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Tiga jenis persediaan yang ketiga, persediaan barang jadi. Apa persediaan barang jadi? Persediaan barang jadi adalah produk yang siap jual dan telah menyelesaikan siklus produksi. Contoh barang jadi yang dipanggang di toko roti, kaos yang sudah jadi, atau rumah yang sudah selesai. Maka dikatakan ini dalam persediaan barang jadi. Jadi saya ulangi, ada tiga jenis utama persediaan. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Ketiga hal ini tentu menjadi inventory dalam suatu perusahaan yang harus kita kelola, yang harus kita manage. Dalam memanage tersebut, tentu kita harus melakukan evaluasi persediaan. Dan ini akan berhubungan dengan harga pokok produksi. Bagaimana kita mengevaluasi persediaan untuk mendapatkan harga pokok produksi? Tentu, untuk mengevaluasi persediaan, Anda harus memahami hubungan antara persediaan dengan harga pokok penjualan atau HPP. Persediaan yang terjual dilaporkan di bawah HPP pada laporan laba rugi. Ketika biaya persediaan turun, HPP juga akan turun. Ada tiga metodenya untuk pengelolaan harga pokok produksi atau HPP. Yang pertama adalah yang kita kenal dengan FIFO atau first in, first out. Yang kedua, biaya persediaan rata-rata. Yang ketiga, first in, last out, atau disingkat dengan FILO, atau last in, first out, yang kita singkat LIFO. Ketiga metode ini bisa kita buat untuk mengevaluasi persediaan, dan ini berhubungan dengan harga pokok produksi. Gunakan tiga metode ini untuk mengatur permintaan barang, stok of name, dan membuat laporan persediaan dengan mudah. Kita bisa mempergunakan dengan Excel misalnya, atau dengan Google Form misalnya, untuk mengatur mana barang yang harus keluar duluan, mana yang sudah datang lama dan harus terjual. Kita bahas mengenai first in, first out atau FIFO. Prinsip FIFO atau first in, first out adalah untuk mengevaluasi persediaan, di mana Anda harus memahami hubungan antara persediaan dan harga pokok penjualan. Prinsip dari FIFO ini, barang yang dibeli terlebih dahulu adalah yang pertama dijual, first in, first out. Digunakan atau dibuang untuk mengurangi resiko keusangan dan biaya penyimpanan. Contoh, tokoh buah menjual alpukat yang tiba lebih dulu untuk menghindari kerusakan. Langkahnya bagaimana? Yang pertama, tentukan tanggal mulai dan berakhir persediaan. Jadi kapan masuknya, kemudian kapan lakunya, itu harus kita catat. Yang kedua, cari tahu biaya pembelian barang. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan faktur. Yang ketiga, hitung harga pokok produksi dengan mengurangkan jumlah yang terjual dari persediaan, dimulai dengan barang yang terjual terlebih dahulu. Jadi yang udah terjual, kita hitung dulu dengan contoh misalnya Anda membeli kaos pada tanggal 1 Juni 2025 hari Senin. Beli 10 pieces, harganya 100.000. Kemudian, topi, harganya 150.000 pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2025. Pada hari Minggu 6 Juni 2025, Anda menjual kaos tersebut dengan harga pokok produksi 100.000 dan untuk topi 150.000. Artinya apabila piecesnya 10 untuk kaos dan 15
Untuk topi, maka akan mendapatkan harga pokok produksi 2.500.000. Itu menjadi harga pokok produksinya. Begitu kira-kira untuk bagaimana kita menghitung harga pokok produksi. Yang kedua, metode biaya persediaan rata-rata. Ini dikenal dengan metode rata-rata tertimbang. Metode ini digunakan rata-rata dari semua persediaan yang dibeli untuk menentukan harga pokok produksi. Yang harus kita tentukan pertama kali, tentukan biaya rata-rata pembelian. Bagaimana caranya? Anda tentukan total biaya pembelian dibagi dengan jumlah produk yang dibeli. Contoh, Anda membeli sebuah barang 100.000 dan 150.000 untuk topi dan kaos tadi. Kita bagi dua, maka didapatkan harga rata-rata pembelian adalah 125. Setelah menentukan rata-rata barang yang diproduksi, jika Anda memproduksi sendiri artinya total biaya dibagi dengan total unit persediaan. Maka didapatkan biaya rata-rata. Hitung jumlah persediaannya. Hitung jumlah persediaan awal dan akhir. Di awal berapa, di akhir berapa, kalikan dengan biaya rata-rata dengan selisih persediaan. Tadi mencontohkan kaos dan topi. Biaya rata-ratanya adalah 125.000. Jika kita jual 5 kaos dengan harga pokok produksi 125.000, kita kalikan 5, maka harga pokok produksinya adalah didapatkan dengan harga 625.000. Maka metode yang kedua ini dikatakan sebagai metode biaya persediaan rata-rata. Kita masuk ke metode yang ketiga. Metode yang ketiga adalah metode FILO atau metode first in, last out. Dalam metode first in, last out ini sama dengan LIFO. Last out, first out. Last in, first out. Barang yang dibeli pertama adalah yang terakhir dijual. Barang yang paling baru dibeli akan dijual terlebih dahulu. Langkah perhitungannya bagaimana? Tentukan pembelian terbaru Anda yang akan dijual pertama. Jadi kalau misalnya Anda punya barang baru, nah pastikan itu yang dijual pertama. Kemudian temukan biaya pembelian melalui faktur. Totalkan jumlahnya, tambahkan biaya setiap set barang yang Anda jual dimulai dari pembelian terbaru. Contoh, Anda membeli kaos 10 kaos dengan harga 20.000 pada hari Senin tanggal 1 bulan 1 2025. Kemudian Anda membeli celana pada hari Jumat tanggal 5 bulan 1 2025 dengan harga 40.000. Anda menjual kaos 15 pada hari Minggu tanggal 7 bulan 1 2025. Maka harga pokok produksinya adalah 10 dikali dengan 40.000 ditambah dengan 5 dikali 20.000, maka didapatkan 400.000 ditambah dengan 100.000. Maka HPP dalam metode first in, first out dan last in, last out adalah 500.000. Metode ini sering tidak ideal untuk barang yang mudah rusak. Karena barang lama beresiko menumpuk dan menjadi usang. Jadi jarang dipergunakan. Biasanya yang sering dipergunakan adalah first in, first out. Jadi prosesnya cepat, tapi tergantung dari bisnisnya. 3 metode dasar dalam manajemen persediaan atau inventory. Kita mengenal adanya manajemen persediaan untuk melacak aset perusahaan dan menentukan kapan harus membeli bahan mentah atau mengisi kembali stok. Mencegah pengeluaran yang tidak perlu. Metode yang pertama adalah just in time. Inventaris disimpan dan dikeluarkan saat dibutuhkan. Hanya jumlah pasti produk yang dibutuhkan, yang dikirimkan, dan meminimalkan penyimpanan. Jadi, just in time. Langsung keluar pada saat itu. Seperti dengan Vivo tadi. Metode yang kedua, stok pengaman. Menyimpan sejumlah kecil inventaris tambahan sebagai cadangan jika terjadi lonjakan permintaan tak terduga. Nah, metode ini biasanya untuk barang-barang seperti minyak dan lain sebagainya. Yang ketiga, kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ. Memiliki jumlah barang paling sedikit yang tersedia, tepat untuk memenuhi permintaan saat ini tanpa kelebihan stok. Jadi, dia akan menjaga kuantitas dia untuk pesanan ekonomis atau ekonomis stok atau EOQ tadi. Solusinya bagaimana ketika kita menginventaris suatu produk barang yang kita miliki?
Ada tantangan dan solusi untuk pengelolaan persediaan. Tantangan yang pertama adalah resiko kerusakan atau kadaluarsa. Yang kedua, kesulitan atau pemantauan stok. Yang ketiga, kerugian persediaan atau barang yang tak terjual. Solusinya bagaimana? Solusinya kita bisa memanfaatkan software atau teknologi akuntansi dan bisnis untuk kita mencatat keseluruhan yang menjadi inventory yang kita miliki. Jadi, tantangannya adalah resiko atau kerusakan kadaluarsa, yang kedua kesulitan pemantauan stok, yang ketiga kerugian persediaan yang tak terjual. Solusinya adalah software atau teknologi akuntansi dan bisnis. Ini tantangan yang harus kita hadapi dalam inventory. Solusinya kita harus mencatat stok awal dan akhir untuk produk yang kita miliki dan memantau persediaan secara wajib. Ini sangat penting, terutama untuk barang yang bisa rusak atau kadaluarsa. Kesulitan memantau nilai persediaan secara up to date di multi cabang gudang dapat menyebabkan kerugian. Kesimpulan terakhir, dalam inventory, persediaan adalah bagian krusial yang perlu diperhitungkan dengan tepat agar bisnis kita menguntungkan. Terima kasih, selamat belajar. Saya Indra Dermawan.